Sekarang, aku ingin bertanya, apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian bayangkan jika mendengar tentang Sulawesi Utara? Apakah langsung terpikir, wah di sana banyak cewek-cewek cantik, atau mengenai kulinernya yang sangat sangat enak, ataupun pantainya yang sangat indah? Nah, kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan pariwisata di kawasan Manado dan Pasifik. Tahukah kalian, di Sulawesi Utara, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data tahunan majemuk atau Compound Annual Growth Rate yang disingkat dengan CAGR, Sulawesi Utara menduduki peringkat pertama di Indonesia sebesar 66%. Wah, kira-kira itu kenapa ya sampai Sulawesi Utara menduduki peringkat pertama? Hal ini dikarenakan adanya bidang pariwisata yang sangat berpengaruh dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara. Dan juga ini diperkuat dengan adanya promosi-promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan lagi Sulawesi Utara dan dapat menarik wisatawan mancanegara. Ternyata di balik kenaikan tersebut, pariwisata menjadi salah satu sektor utama dalam penggerak perekonomian. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Wakil Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Daniel Wewengkang dalam acara peluncuran Tomohon International Flower Festival. Beliau berkesempatan mengatakan dan memaparkan bahwa pengunjung macam negara kian tahun kian meningkat. Pengembangan potensi industri unggulan Sulawesi Utara. Pengembangan potensi industri unggulan daerah ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengembangan industri nasional. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional menggariskan bahwa penentuan bangun industri nasional ini pada 2025 dilakukan melalui pendekatan antara lain memilih produk-produk unggulan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota untuk diolah dan didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi inti industri daerah dan menjadi tulang punggung perekonomian regional. Kompetensi inti industri daerah ini ialah sekumpulan keunggulan atau keunikan sumber daya, termasuk sumber daya alam dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah menuju kemandirian. Termasuk di dalamnya ini menumbuhkan industri baru yang potensial yang berbasis pada potensi sumber daya nasional yang memiliki potensi berkembang yang tinggi, khususnya berbasis sumber daya alam terbarukan dan sumber daya untuk gerbang Asia Pasifik. Inisiatif Dr. S. Hasarun Dajang ini merevitalisasi pemikiran futuristik Sam Ratulangi, manusia maupun keunggulan kondisi geografi, luas bentang wilayah, dan budaya. Dengan diberlakukannya ekonomi daerah, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan membangun wilayahnya sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki. Komoditas unggulan yang bernilai tambah tinggi dan menimbulkan efek pengganda perlu didorong untuk menjadi kompetensi inti industri daerah. Provinsi Sulawesi Utara ini juga merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dalam pengembangan beberapa industri unggulan untuk menjadi kompetensi inti industri daerah, antara lain potensi agrobisnis yang terdiri dari pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, rumput laut, buah-buahan, kelapa, cengkeh, pala, kayu manis, vanili, dan aren yang tersebar di sejumlah kabupaten ataupun kota. Dengan demikian, potensi perikanan dan kelautan ini baik perikanan tangkap, perikanan budaya, rumput laut atau ikan air tawar atau tepi laut, potensi kebaharian dan wilayah pesisir serta kepulauan dengan komoditi utama ikan tuna, cakalang, tongkol, rumput laut, gurame, teripang, ikan nila, ikan kerapu, dan ikan hias ini. Samping itu juga Sulawesi Utara juga memiliki potensi pariwisata yang besar seperti wisata alam, gunung, danau ataupun hutan, wisata bahari, wisata budaya, wisata religi, dan wisata kuliner. Ketiga sektor pembangunan ini merupakan potensi unggulan Sulawesi Utara yang
yang dapat dikembangkan menjadi kompetensi inti industri daerah yang akan memberikan dampak pada meningkatnya ketahanan lokal dan daya saing perekonomian daerah dan nasional. Industri pariwisata. Provinsi Sulawesi Utara, selain dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, juga dikenal dengan potensi pariwisata unggulan seperti wisata bahari antara lain, Taman Laut Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Mentahagi di Kota Manado, Pulau Siau, Tagulandang, Biaro di Sitaro, Pulau Talise, Pulau Bangka, Pulau Lembe di Bitung, dan Pulau Miangas. Wisata alam juga antara lain Gunung Kelabat, Gunung Lokon, Gunung Soputan, dan Danau Tondano di Minahasa. Gunung Dua Sudara di Bitung, sedangkan wisata budaya antara lain Waruga Sawangan di Minahasa Utara, Gua Jepang di Kawangkoan, Bukit Kasih di Kawangkoan, dan lainnya. Industri pariwisata yang berkembang sampai saat ini seperti industri penyelaman atau diving dan industri pariwisata hutan dan konservasi. Sejak tahun 1980-an, industri pariwisata terfokus pada eksploitasi keunikan dan kekayaan bawah laut Taman Nasional Bunaken, sehingga berkembang sangat cepat dan menjadi tujuan serta ikon dunia paradise bawah laut. Untuk kedepannya, potensi pariwisata kelautan seperti pemancingan ikan, traveling, dan survival di pulau-pulau kecil, olahraga pantai, community-based tourism, dan penelitian potensi industri kelautan masih menjadi potensi besar yang perlu digali dan dikembangkan. Hal ini penting karena Sulawesi Utara memiliki objek wisata yang unik dari perpaduan objek wisata pantai dan laut, pegunungan, serta lokasi-lokasi objek wisata relatif mudah dijangkau dan jaraknya pun dekat dengan kota Manado, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang sudah memadai dan bertaraf internasional. Dengan potensi tersebut, industri pariwisata Sulawesi Utara menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi relatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui sub-sub sektor terikat seperti hotel dan restoran, transportasi, perdagangan, dan pertanian, perikanan, dan juga ini menyerap banyak tenaga kerja, sehingga secara langsung melalui kegiatan-kegiatan bisnis yang berhubungan dengan industri kepariwisataan. Taman Laut Bunaken menjadi salah satu landmark objek wisata turis dan internasional ke Sulawesi Utara. Dengan melihat potensi unggulan di sektor pariwisata tersebut, Sulawesi Utara ke depannya memiliki prospek untuk mewujudkan industri pariwisata sebagai salah satu backbone dan leading sektor ekonomi Sulawesi Utara dengan menciptakan industri pariwisata yang berkelanjutan yang didukung oleh sektor agrobisnis. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 subkawasan pariwisata. Nah, 4 subkawasan pariwisata yaitu Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, Oseania, dan Asia Selatan. Nah, pada tahun 2004, keseluruhan kawasan ini rata-rata mengalami pertumbuhan di atas 12%. Hanya saja kawasan Asia Tenggara mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu lebih dari 30%, diikuti Asia Timur Jauh 29,6%, Asia Selatan 16,7%, dan Oseania 12,5%. Di Asia Tenggara, seluruh negara yang melakukan kegiatan pariwisata melaporkan pertumbuhan 2 digit di tahun 2004, walaupun diperkirakan kembali mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2005. Nah, teman-teman, ada 5 negara destinasi pariwisata utama di Asia Tenggara. Teman-teman boleh lihat ada tabel di sini dan ada data 2003, 2004 dan pertumbuhannya. Nah, 5 negara destinasi pariwisata utama di Asia Tenggara, Thailand masih merupakan negara yang paling besar menerima devisa dari kegiatan pariwisata internasional, seperti pada tabel yang kita lihat. Nah, pariwisata merupakan komoditi yang perlu dikembangkan karena dapat menjadi salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Beberapa negara bahkan mengandalkan industri pariwisata sebagai pendapatan utama mereka. Hal ini mendorong setiap negara berlomba-lomba untuk menciptakan dan menawarkan berbagai macam destinasi untuk menikmati berbagai produk wisata dan fasilitas yang tersedia. Nah, teman-teman, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan pembangunan di sektor pariwisata. Yang pertama, pembangunan pariwisata yang tidak merata, khususnya di kawasan Timur Indonesia, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur dari sektor pariwisata masih rendah. Yang kedua, Indonesia hanya bertumpu pada satu pintu gerbang utama, yaitu Bali. Yang ketiga, lemahnya
perencanaan pariwisata di kawasan timur Indonesia dan kurang termanfaatkannya potensi pariwisata di kawasan tersebut secara optimal. Nah, yang keempat, rendahnya fasilitas penunjang pariwisata yang terbangun. Nah, yang kelima, terbatasnya sarana transportasi termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas. Nah, teman-teman, dampak yang ditimbulkan dari akibat ketidakseimbangan pembangunan tersebut sangat terasa pada saat Indonesia mengalami berbagai tragedi kemanusiaan di Bali dan Jawa tahun 2002 hingga 2005. Tragedi ini memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi Indonesia. Yang pertama, di mana pendekatan pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pasar mancanegara saja menjadi tidak mampu menopang kepariwisataan Indonesia. Yang kedua, pembangunan pariwisata yang bertumpu dan berfokus hanya pada satu pintu gerbang utama yang membuktikan banyak kelemahan. Yang ketiga, perlunya diverifikasi aktivitas masyarakat pada satu destinasi pariwisata sehingga dapat menjadikan alternatif pendapatan. They dynamite, turn to a million, and we all